Udah, Lia. Langsung mulai aja. Mulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Awalia, saya selaku moderator, dan rekan saya Lania Rizka Salam dan juga Fitri. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai humanistik. Yang pertama akan disampaikan oleh Lania. Kepadanya dipersilahkan. Penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Teori humanistik dalam pembelajaran adalah memanusiakan manusia, di mana seseorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Sedangkan menurut Rogers, teori humanistik ini membahas tentang belajar dan pembelajaran. Teori Maslow mengatakan bahwa kebutuhan itu sendiri terdiri dari 5 tingkatan, di mana kebutuhan tingkatan rendah harus dipenuhi secara memadai sebelum kebutuhan tinggi dapat mempengaruhi perilaku kita. Kebutuhan yang paling rendah dalam hierarki adalah yang pertama, kebutuhan fisiologi, kedua, kebutuhan rasa aman, ketiga, kebutuhan sosial, keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan yang paling tinggi pada hierarki adalah kebutuhan aktualisasi diri atau memanggil dan menggebung karena potensi yang ada pada diri kita sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Pengertian belajar menurut teori humanistik. Proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dalam pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel, pandangannya tentang belajar bermakna atau meaningful learning, yang juga tergolong dalam aliran kognitif ini, mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang dipelajaran diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Psikologi humanistik. Manusia itu unik, pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku yang memusatkan perhatian pada keunikan aktualisasi diri manusia. Belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa mengembangkan dirinya dengan membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Selanjutnya saya kembalikan kepada Nur Awalia. Baik, terima kasih Lania. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Lia, makasih. Selanjutnya adalah konsep humanistik. Arthur Combs yang pertama mengerti tingkah laku manusia, mengerti sudut pandangnya mengenal dunia. Yang kedua mengutamakan perasaan, persepsi, kepercayaan, tujuan dari dalam. Yang ketiga mengubah perilaku adil dengan mengubah persepsi individu tersebut. Lalu menurut Abraham Maslow, yang pertama, manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya. Yang kedua, kebutuhan manusia selalu bertingkat. Dan yang ketiga, apabila kebutuhan dasar belum terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan sulit.
Menurut hierarki Maslow, yang pertama estetik transcendental, yang kedua cognitive self-actualization, yang ketiga extreme need, yang keempat social need atau love belonging, yang kelima safety need, yang keenam psychological need ciri aktualisasi, yang keenam menerima fakta dan realita lingkungan, yang kedelapan spontan, yang kesembilan kreatif, yang kesepuluh problem solving skill, yang ke-11 apresiasi, dan yang ke-12 sistem moral. Pandangan Hani dan Moffatt terhadap belajar teori humanistik lainnya adalah Hani dan Moffatt pandangannya tentang belajar ilhami oleh pandangan Kolb mengenai tahap-tahap belajar di atas. Hani dan Moffatt menggolongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam atau golongan, yaitu kelompok aktivis, golongan reflektor, kelompok teoritis, dan golongan pragmatis. Yang pertama, kelompok aktivis, yaitu orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok aktivis adalah mereka yang senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, kelompok reflektor. Mereka yang termasuk dalam kelompok reflektor mempunyai kecenderungan yang berlawanan dengan mereka yang termasuk aktivis. Yang ketiga, kelompok teoris. Mereka memiliki kecenderungan yang sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional dengan menggunakan penalarannya. Yang keempat, kelompok pragmatis. Memiliki sifat-sifat yang praktis, tidak suka berkepanjang lebar dengan teori-teori, konsep-konsep, dan dalil-dalil, dan sebagainya. Tokoh humanis lain adalah Habermas. Menurutnya, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antar individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan dengan pandangannya yang demikian. Dia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu yang pertama, belajar teknis atau technical learning. Yang kedua, belajar praktis atau practical learning. Dan yang ketiga, belajar emansipatoris atau emancipatory learning. Pandangan Bloom dan Krathwohl terhadap belajar. Mereka lebih menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai oleh individu atau sebagai tujuan belajar setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar. Tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Melalui taksonomi Bloom inilah telah berhasil memberikan inspirasi kepada banyak pakar pendidikan dalam mengembangkan teori-teori maupun praktek pembelajaran. Pada tataran praktis, taksonomi Bloom ini telah membantu para pendidik dan guru untuk merumuskan tujuan-tujuan belajar yang akan dicapai. Dengan rumusan yang mudah dipahami, berpijak pada taksonomi Bloom ini pula lah para praktisi pendidikan dapat merancang program-program pembelajarannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Fitri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.